Selamat pagi dan selamat datang di tengah persekutuan jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Pendeta Marianus Tupesi STH. Umat dipersilakan berdiri. Umat tetap berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tadiskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 menjadi nats bimbing kita pada hari ini berkata demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kami haturkan puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan, yang menganugerahkan 75 tahun kami hidup di negara Indonesia yang merdeka. Saat ini juga kami memohon Tuhan, kiranya mengampuni kami semua. Ketika kami lebih mementingkan suku, golongan dan kelompok, serta agama kami sendiri dalam membangun kemanusiaan. Kami seringkali gagal melihat keberagaman adalah anugerah terindah dari Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Sehingga kami tidak optimal dalam mengelola negeri yang subur ini untuk kepentingan bersama. Karena kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami gagal membangun jembatan persaudaraan yang tulus, sehingga kami hidup tidak saling menghargai dan menghormati. Untuk itu Tuhan, gerakanlah hati dan pikiran kami, dan tambahkan kami hikmat-Mu sebagai rakyat Indonesia, agar kami mampu mengelola negeri yang subur ini secara bersama, demi kesejahteraan bangsa kami. Biarlah 75 tahun kemerdekaan yang kami nikmati saat ini menjadi bahan perenungan kami bersama, untuk kami semakin taat kepada Tuhan. Amin. Tidak memegahkan diri dan sombong, kasih
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter yang bertugas. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan 75 tahun kemerdekaan bangsa kami pada hari ini. Dan kembali kami bersyukur juga Tuhan masih kembali berkenan menyapa kami di hari kemerdekaan ini, agar kami sebagai masyarakat Indonesia dan kami sebagai warga Kristiani, kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan kembali untuk memaknai akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah ketika Engkau kembali berkenan menyapa kami dalam ibadah syukur kami pada hari ini, kembali kami dimampukan dan diingatkan untuk kami bisa menindaklanjutinya dalam keseharian kami dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap pesan-Mu dalam sabda ini dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani,
karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Lalu sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Agak berbeda perayaan Hari Kemerdekaan di tahun 2020 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya kesemarakan itu tidak tergambar. Namun bukan berarti pemaknaan tentang 75 tahun kemerdekaan Indonesia itu menjadi hilang. Justru ketika kita mengalami pandemi di tahun 2020 ini, dan 17 Agustus 2020 juga masih dalam masa pandemi, itu berarti juga pandemi ini membawa makna yang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kenapa dikatakan membawa makna yang dalam bagi bangsa ini? Karena kembali kita bisa merefleksikan diri sebagai sebuah bangsa yang 75 tahun kita merasakan kemerdekaan. Dan bila ini kita maknai dengan baik dan benar, pandemi ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berangkat dari rumah. Kenapa saya katakan berangkat dan berawal dari rumah? Karena itulah unit terkecil dari masyarakat yang bisa membangun masyarakat yang jauh lebih besar lagi. Dan bila pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berada di rumah, persoalannya, apakah ketika kita berada di rumah kita membangun bahasa cinta, bahasa kasih, atau bahasa kebencian? Dan ketika kita melihat akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu banyak orang yang memaksa kehendak untuk mereka bisa eksis, untuk mereka bisa memberikan warna, dan sekaligus juga bisa memporak-porandakan kebersamaan. Dia dikatakan oleh orang bijak, bila rumah tangga baik, negara juga akan baik.
dan juga bangsa itu akan baik. Jadi ketika berawal dari rumah, ketika yang dibangun adalah bahasa kebencian, bahasa perbedaan, dan juga bahasa kesombongan, bahasa mayoritas dan bahasa minoritas, maka tidak heran yang muncul dalam kehidupan masyarakat itulah cerminan yang sesungguhnya yang terjadi dalam rumah tangga bangsa Indonesia. Dan kita bisa lihat dalam bacaan pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana diskriminasi bisa menjadi persoalan. Bandingkan dalam pasal 6 ayat 1. Ketika orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka tidak diperhatikan para jandanya, mereka protes. Dan para rasul mengambil keputusan yang sangat bijak, bahwa mereka harus mengambil keputusan dan mereka memilih 7 orang. Untuk apa? Untuk mengatasi supaya diskriminasi ini tidak melebar. Dan itu yang kita bisa baca. Dan siapa yang dipilih adalah orang-orang yang mempunyai hikmat dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena hanya mereka lah yang mampu menghilangkan diskriminasi. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, karena rahmat Allah, maka kita mendapat kemerdekaan. Itu berarti ada Tuhan yang berperan. Dan sekarang di mana nilai-nilai ketuhanan yang dihadirkan dalam rumah tangga bangsa Indonesia? Sehingga kita merasakan bahwa ada diskriminasi, ada pengabaian, dan apa yang disebut dengan intoleransi. Itu terjadi 75 tahun kita hidup bersama. Kita melihat bahwa perbedaan itu adalah anugerah, bukan hal yang menakutkan. Kepelbagaian itu adalah keindahan, bukan hal yang menyeramkan. Tapi bila kita lihat kembali bacaan kita pada hari ini, dia menggambarkan bila diskriminasi dibiarkan akan terjadi ketidakpuasan. Dan bila dibiarkan terus-menerus akan terjadi kemarahan. Dan bila terjadi kemarahan akan terjadi pemberontakan dan ujungnya perpecahan. Dan biarlah kita bersama kembali sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia menyerayakan 75 tahun kemerdekaan ini dengan rasa syukur. Masih kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman ini. Keberagaman adalah anugerah Tuhan. Jangan kita cabik-cabik bahwa ini harus bersifat homogen. Tidak bisa. Dan kita lihat, ketika orang memperlakukan ketidakadilan, maka akan terjadi keresahan. Dan ketika orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan kuasa Tuhan, maka mereka mampu menjembatani apa yang disebut dengan diskriminasi itu. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-7, saya akan membacakan ulang ayat ini. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini adalah sejarah gereja, jemaat mula-mula. Bagaimana mereka ketika 7 orang yang dipilih ini menghadirkan bahasa cinta dan bukan bahasa diskriminasi dan bukan bahasa kebencian. Apa yang terjadi? Makin banyak orang yang tertarik. Kita juga sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bangun bahasa cinta. Mari kita bangun bahasa kasih. Dan bukan bahasa kebencian. Dan tidak heran juga, ada juga orang Kristen yang melakukan diskriminasi. Kamu bukan seagama dengan saya. Kembali kita diingatkan dalam arti kebersamaan di 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk kita bisa melangkah ke depan sebagai bangsa yang besar. Dengan apa? Dengan membangun rumah tangga bangsa Indonesia
yang makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Agar apa? Agar muncul apa yang disebut dengan bahasa kasih, walaupun berbeda. Walaupun kita tidak sama warna kulit, walaupun kita tidak sama asal usul suku kita, budaya kita, tapi itu adalah anugerah. Itu yang harus kita lihat bersama Bapak Ibu dalam rumah yang disebut dengan bangsa Indonesia ini. Agar kita tidak tercabik-cabik karena diskriminasi yang terjadi, karena ketidakadilan yang terjadi. Dalam pasal 6 ayat 1 kita lihat kembali, orang bersungut-sungut. Diakonia tidak adil aja, bersungut-sungut. Apalagi ketika kehidupan berbangsa dan bernegara, ketidakadilan muncul, tinggal tunggu waktu kita akan pecah. Banyak orang ahli juga mengatakan ini sedang oleng, apa yang disebut dengan perahu Indonesia ini. Sebenarnya juga tidak. Tapi kita sedang menuju apa yang disebut dengan goyangnya tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena begitu ada sekelompok orang, sekelompok golongan yang memaksakan kehendak untuk menyatakan mereka paling benar, untuk menyatakan bahwa mereka paling hebat, untuk menyatakan bahwa yang lain salah. Apakah itu yang disebut dengan kebersamaan? Kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menyatarayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, baiklah kita kembali melihat letak dasar kebersamaan ini. Bahwa para pendiri bangsa ini memahami keberagaman itu. Dan ada Tuhan yang campur tangan atas kemerdekaan ini. Itu berarti ketika kita mengakui bahwa Tuhan menghadirkan keberagaman, jangan lawan kehendak Tuhan. Akan hancur bangsa ini. Bagaimana supaya bangsa ini tidak hancur? Pupuk rasa persaudaraan dalam rumah tangga masing-masing bangsa ini. Didik setiap individu dan pribadi bahwa ketika kita keluar rumah, itu adalah saudara kita. Itu adalah sesama kita. Jangan ketika kita keluar dari rumah, oh, itu musuh kita. Dia beda dengan kita, agamanya beda, sukunya beda. Enggak lama Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika diskriminasi terjadi, cepat atau lambat akan hancur tatanan kebersamaan ini. Ayat 7 membuktikan, ketika orang tertarik, yang dibangun adalah persaudaraan, bahasa cinta, bahasa kasih, banyak orang yang tertarik. Dan banyak juga yang akan terjadi dengan bangsa ini ketika bahasa cinta, bahasa kasih diperdengarkan dan dipraktekkan. Kita bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tidak akan bisa kita membangun bangsa ini dengan baik dan benar dan kemudian menjadi bangsa yang besar ketika terjadi diskriminasi ataupun perbedaan. Karena semua punya peluang yang sama. Karena Tuhan menempatkan kita di negara Indonesia dan Tuhan menghadirkan keberagaman sebagai bentuk keindahan. Bagaimana kita menghargai keindahan? Keindahan hanya bisa dilihat. Keindahan hanya bisa dirasakan dalam bahasa kasih dan cinta. Amin. Ku
Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga ketika Tuhan menganugerahkan kami negeri, negara, dan juga tempat yang penuh dengan sumber daya alam. Kami bersyukur Tuhan memberikan nama kepada kami adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kepelbagaian yang ada dan keberagaman yang ada, itulah yang membentuk jati diri kami sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah kami mengingat rayakan 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kembali Tuhan, kami memohon dan meminta kepadamu, Tuhan kiranya berkenan mendidik kami dengan cara Tuhan, agar kami sebagai rumah tangga masyarakat Indonesia, kami bisa membangun pribadi-pribadi yang dalam rumah tangga kami untuk menghargai dan mengakui dan bersyukur atas keberagaman ini, sehingga kami dapat membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu menghadirkan damai dan sejahtera untuk masyarakat dan rakyatnya. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian, dan juga wakil-wakil rakyat, pemerintah di tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, dan juga sampai di tingkat kecamatan dan rukun tetangga. Kiranya kearifan dan hikmat Tuhan tambahkan kepada mereka, agar mereka juga mampu memberikan yang terbaik dalam kami bersama-sama membangun bangsa dan mengelola bangsa ini. Ketulusan, kearifan dan hikmat biarlah hadir dalam ruang hati dan pikiran mereka, untuk mereka bisa mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke depan ini. Kami serahkan Tuhan perjalanan bersama kami sebagai sebuah bangsa, karena begitu banyak bangsa-bangsa lain mengingini keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya juga kami sebagai bangsa dan rakyat Indonesia menyadari untuk kami bersatu hati, bersatu padu, membangun bangsa ini bersama-sama di tengah-tengah keberagaman dan kepelbagaian. Biarlah juga Tuhan berkenan mengampuni kepada orang-orang yang tidak mereka tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka membangun kebencian, ketika mereka membangun diskriminasi. Biarlah pengampunan yang daripada Tuhan, itulah pada akhirnya menyadarkan mereka kembali bahwa keberagaman adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan perjalanan bangsa dan negara kami ini, Tuhan, ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Biarlah di dalam masa pandemi ini kami mampu merefleksikan diri kami sebagai rakyat dan sebagai keluarga masyarakat Indonesia dalam kami membangun kasih dan cinta dalam kehidupan bersama kami. Kami menyerahkan juga pengelolaan masa pandemi ini ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan kami menyerahkan juga anak cucu dari para pahlawan bangsa ini. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami menyerahkan aparat TNI dan Polri dan para medis di tengah-tengah masa pandemi ini.
Kiranya juga Tuhan menyatukan hati dan pikiran mereka. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Dan dalam rasa syukur kami sebagai jemaat pada hari ini, kembali kami menghaturkan puji dan syukur ketika Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia bagi Bapak Agustinus Likumahua dan bagi anak kekasih kami Agustinus Tuhumena. Biar juga Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan menambahkan kekuatan kesehatan sehingga juga mereka boleh menikmati pertambahan 1 tahun usia pada hari ini, dan hantaran syukur senantiasa mereka lantunkan di depan takhta hadirat Tuhan ke depan ini. Kami menyerahkan juga Tuhan warga jemaat kami yang bergumul dalam proses pemulihan ataupun juga dalam kondisi kelemahan fisik pada saat ini. Bagi Ibu Larawanau, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Ibu P. Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu L. Umbas, Bapak Willem E. Tandi Padang, Ibu Els Lasedu, Ibu O.P. Kolanus, Ibu Luis W. Hantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munarsi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, dan Ibu P. Samara. Lawatan-Mu melalui kehadiran anak-anak menantu dan cucu, dan sentuhan para medis, lawatan-Mu melalui obat-obatan, makanan dan minuman, biarlah itu menjadi kekuatan bagi mereka, untuk mereka bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih sehat, jauh lebih kuat pada hari-hari yang akan datang. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu pula. Kami serahkan Tuhan seluruh perjalanan kebersamaan kami, seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara kami, hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan sebab siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Itu
Umat Tuhan dipersilakan berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini, kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Senin 17 Agustus 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 19 Agustus 2020 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah syukur HUT RI ke-75 tahun Senin 17 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Ibadah hari Minggu bersahaja Minggu 23 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.